daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali, saya Nugraha Hadi sebagai host dalam podcast Ganyang Frog. Kali ini kita mengambil tema lawan. Untuk bintang narasumber kali ini kami mengundang Ibu Tri Windawati sebagai Kepala Bagian Budaya Kerja dan Manajemen Perubahan Kanwil 9 Jakarta 2. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas Gigi. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit tentang profil Ibu mungkin. Terima kasih Mas Gigi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Ibu Tri Windawati. Saya mulai bekerja di Pegadaian sudah hampir 30 tahun ya, dari tahun 1993. Dan saya menjabat di Departemen OHC ini, yaitu di Kepala Bagian Budaya Kerja dan Manajemen Perubahan dari tahun 2019 sampai sekarang. Kurang lebih 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Jadi sampai saat ini jadi sudah banyak ya Bu ya, selama 3 tahun itu mungkin yang berkaitan dengan budaya kerja kita, termasuk mungkin perubahan-perubahan ya Bu. Jadi ya mungkin bisa sedikit bercerita sama kami ya Bu ya. Baik, mungkin langsung saja Bu. Kali ini kan temanya lawan. Lawan betul sekali. Nah, ini ada kaitannya dengan akhlak. Kebetulan akhlak kan juga budaya kerja kita ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang dan tujuan akhlak yang ada di BUMN. Silakan. Baik, terima kasih Mas Gigi. Latar belakang dan tujuan akhlak di BUMN dan khususnya ya di Pegadaian ya. Mungkin Mas Gigi tahu akhlak apa artinya? Akhlak Ya, singkatan ya. Iya, betul. Tapi kan ada yang secara terminologi ya. Akhlak itu menurut terminologi ya, kalau saya lihat itu berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik ya. Kemudian kenapa latar belakang dibentuknya akhlak di BUMN itu, yaitu pertama ya, Kementerian BUMN menginginkan core value akhlak menjadi perekat dan pemersatu seluruh di Indonesia. Maksudnya di BUMN ya, BUMN di seluruh Indonesia. Berarti kementerian ya Bu? Ya, Kementerian BUMN. Ini ada idenya Pak Erick Thohir ya. Karena kemudian kedua yaitu kita lagi semangatnya bertransformasi ya. Khususnya di Pegadaian juga ya, bertransformasi. Kementerian di BUMN diharapkan dapat merubah mindset, kemudian behavior, values, dan beliefs sebagai komitmen BUMN dalam menuju kinerja yang excellent. Kemudian yang ketiga yaitu membumikan core value akhlak sebagai budaya perusahaan yang harus terinternalisasi di seluruh insan BUMN ya, khususnya Pegadaian. Kemudian yang keempat, budaya perusahaan baru dapat menjadi semangat nih Mas Gege, semangat baru di tengah masa pandemi ya, pandemi ini. Kemudian menguatkan daya saing dan kesadaran bela negara. Kemudian juga ada kenapa BUMN itu memilih akhlak ya. Nah, kita dulu juga punya ya, sama ya, yaitu Intan ya, juga ada ya. Terus itu internal kita ya, Pegadaian ya. Itu ada akhlak itu sebenarnya di BUMN itu sama. Maksudnya core value-nya itu sama, hampir sama ya, kombinasi ya. Banyak kesamaannya, tetapi supaya lebih lebih ringkas mungkin ya, lebih menjadi satu. Nah, diwujudkanlah menjadi core value itu akhlak ya. Di mana akhlak itu adalah kepanjangan dari amanah. Amanah itu integritas ya kata kuncinya. Kemudian di situ juga kita harus memegang teguh kepercayaan ya, yang diberikan oleh
perusahaan kita. Kemudian kan juga amanah Pegadaian juga nih bergerak ya di bidang jasa. Jadi ya betul. Jadi kita ya betul. Jadi kita harus memegang kepercayaan nasabah ya, kepercayaan nasabah. Karena kalau kita sudah tidak mempercayai atau sudah dipercaya oleh nasabah, itu akan menjadi viral ya Mas Gigi ya. Ya seperti di Instagram atau kalau ini Pegadaian ini jelek di pasti portal berita betul, langsung viral kan ya. Jadi nama kita jelek. Kemudian kompeten ya. Kompeten itu kata kuncinya kinerja terbaik ya. Jadi definisinya kita tuh harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian harmonis. Harmonis itu kata kuncinya peduli, keberagaman. Jadi kita saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian loyal. Loyal itu kata kuncinya komitmen. Jadi kita harus rela berkorban demi perusahaan. Kemudian adaptif juga kata kuncinya inovasi. Jadi kita harus menerima perubahan ya, perubahan yang di zaman era yang seperti ini ya, betul. Perubahannya cepat sekali. Iya betul. Jadi kita harus bersaing ya Mas Gege ya. Kan sekarang banyak persaingan ya, khususnya Pegadaian ya. Banyak saingan-saingan seperti di dunia Pegadaian ya. Betul. Kita harus berlari istilahnya ya. Berlari ya. Kemudian juga kolaboratif. Kolaboratif itu kuncinya jadi kesediaan bekerja sama ya. Saling sinergi, jadi membangun kerjasama yang sinergis. Jadi kita harus bekerja sama dengan teman-teman di lingkungan kerja ya, satu departemen atau satu divisi yang dia mungkin antar departemen ya, atau antar kanwil ya. Bahkan mungkin kalau kita berbicara skopnya yang lebih luas, mungkin antar antar BUMN mungkin ya bisa itu ya, kalau yang lebih luas ya, betul. Nah, kita juga mengetahui ya Mas Gege, kalau suatu organisasi atau perusahaan itu bisa mencapai goalsnya itu pertama itu pegawainya harus perform untuk mencapai goals. Kemudian kedua, organisasinya itu harus membuat strategis ya. Jadi kita tahu strategis apa yang harus dibangun kapasitas untuk mencapai goal itu. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai kultur yang dibangun, yaitu itu yang penting Mas Gege, akhlak ya. Kultur itu yang kita bangun ya. Jadi kan itu penting sekali. Seperti ini Mas Gege, ada pepatah Cina. Apa itu? Jadi sekarang nggak ini ya, pantun lagi pepatah. Pepatah ini. Nih, kalau kita ingin makmur setahun maka tanamlah padi. Kalau kita ingin makmur 20 tahun maka tumbuhkanlah pohon. Tapi kalau kita ingin makmur ratusan tahun maka jadilah manusia. Jadi manusia itu sangat penting ya. Menunjukkan kultur tadi Bu ya. Pentingnya akhlak. Jadi kalau saya lihat berarti akhlak ini sangat penting sekali. Sangat penting dan harus berkelanjutan ya. Karena membentuk kultur yang ada di Pegadaian pada khususnya, kemudian secara umum di Kementerian BUMN jadi. Kalau jadi dari latar belakang dan tujuan akhlak tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian bagaimana Ibu, menurut Ibu perkembangan akhlak di Pegadaian sampai sekarang? Sebagai kita ketahui kan ya Mas Gege, di Pegadaian itu kita ada survei ACI ya. Tahu ya Mas Gege ya. Jadi itu adalah akhlak kultur indeks high index ya. Itu ada 5 objektif cara pengukurannya ya. Jadi sejauh mana perilaku akhlak diimplementasikan, kemudian sejauh mana keselarasan antara nilai pribadi, nilai organisasi saat ini dan yang diharapkan, kemudian sejauh mana indeks kesehatan budaya organisasi, kemudian sejauh mana aspirasi karyawan terhadap budaya saat itu atau kedepannya, kemudian sejauh mana hal-hal yang perlu ditingkatkan baik yang jelas maupun yang tersembunyi. Nah, kalau menurut pendapat saya, implementasi akhlak di Pegadaian itu semakin lama semakin baik ya Mas Gigi. Ada progres ya, betul. Karena secara garis besar, total corporate culture health index PT Pegadaian berada pada rank index yang sama dengan rata-rata BUMN lainnya, yaitu cukup sehat ya, yaitu skornya 65,8. Jadi cukup sehat, yaitu kategori B.
Oh ya, Ya, jadi sudah hampir ya. sama dengan BUMN yang lain ya Bu? Ya, sedangkan rata-rata total corporate culture health index survei ACI 47 BUMN yang kita survei, maksudnya BUMN yang disurvei itu adalah 62,5, jadi kita masih di atas rata-rata ya, betul. ya. Sedangkan itu cukup baik ya Bu? Ya betul, sedangkan indeks kesehatan budaya tertinggi di BUMN itu 88,6 sih, yaitu golongan A. Jadi kita masuk yang golongan B. Ya, yang paling tinggi itu juga. Dan itu sudah cukup baik. Jarang itu yang B. Oh seperti itu. Ya. Baik. Kemudian ya, bagaimana sih kita dapat mempertahankan dan meningkat lebih baik lagi? Ya. Nah itu, maka kita harus ada peran aktif nih Mas Gigi dari tim TIB. Dari pusat juga kita ada ya tim TIB, yaitu tim internalisasi budaya, dan tim eksternal dengan pendekatan hanya untuk intelektual namun emosional dan spiritual, agar implementasi anak di PN dapat meningkat signifikan. Yaitu jadi kita harus melakukan sosialisasi Mas Gigi, tapi jangan asal sosialisasi aja gitu ya. Jadi sosialisasi itu harus diinternalisasi dan diimplementasikan juga korporat itu. Jadi dari level bawah sampai level atas gitu. Kemudian juga kita melakukan aktivasi program ya, budaya kerja, budaya ahlak melalui peran kita punya chain leader, punya chain agent gitu kan. Kemudian kita juga melakukan pengukuran secara berkala, jadi kita memantau gitu bagaimana. Jadi tetap ada monitoringnya terus ya, ada monitoringnya. Sampai mana ahlak ini seperti itu ya. Itu aja sih Mas. Yang berikutnya, apakah akhlak dapat menjadi budaya perusahaan yang dapat mencegah fraud ini? Kalau menurut saya sih sangat bisa ya Mas Gigi. Kita kan tahu ya, itu akhlak itu amanah ya. Amanah itu yaitu integritas ya. Kita harus bagaimana kita meminimalisir fraud atau zero fraud yang harus kita capai, itu tidak mudah. Jadi harus membutuhkan effort yang tidak ringan. Artinya kita harus membentuk insan-insan pegadaian yang tadi saya bilang ya, mulai dari lapis bawah sampai dengan pucuk pimpinan yang sendiri ya. Nah, integritas itu harus menjadi habit di lingkungan kita masing-masing atau kebiasaan baik. Ya betul, kebiasaan yang selalu mengalir di tubuh insan-insan pegadaian. Nah, ketika integritas itu dimiliki oleh seluruh insan pegadaian, maka perbuatan fraud itu bisa diminimalkan ya. Karena itu fraud tidak lain adalah dilatar belakangi oleh niat ya. Niat, terus kemudian kesempatan dan pembenaran. Ketika kita mempunyai integritas yang kuat untuk mengabdi kepada perusahaan yang kita cintai ini dengan sungguh-sungguh ya Mas Gege, maka kita malu dengan diri sendiri ya, apabila kita melakukan sesuatu yang perbuatan kita maksudnya tidak tanduk ya, tidak tanduk yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan kan. Kita malu di sini, apalagi tadi saya bilang itu pegadaian itu bergerak ya di bidang jasa dan keuangan. Jadi banyak godaan di depan mata. Itu contoh yang lain ya, maksudnya amanah integritas. Jadi kita menjaga kepercayaan nasabah ya, barang nasabah gitu kan. Kemudian ada lagi yang lain contohnya ya, seperti contoh kecil nih Mas Gigi, disiplin nih Mas Gigi, disiplin dalam jam kerja. Nah, kan ketika kita tidak mau terlambat ya, tidak terlambat kerja maksudnya ya, itu kan bagian dari integritas juga kan. Betul sekali. Ya, sehingga tidak merugikan perusahaan kan, perusahaan kita kan. Jadi dalam sisi waktu kerja ini adalah hal yang sederhana, tapi betul. Tapi hal tersebut kita bisa belajar kan, bisa lebih baik lagi. Kemudian juga kata kuncinya loyal, yaitu komitmen. Komitmen kita harus berani menyampaikan adanya hal-hal yang dapat merugikan atau membahayakan perusahaan kita. Yang tidak sesuai aturan. Betul, kita harus berani, jangan kita tidak takut gitu kan, takut pada pimpinan itu salah. Betul. Itu Mas Gigi, itu contohnya, contoh kecil.
lawan ya Bu ya. Lawan itu mungkin dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari di kantor, mungkin yang melakukan fraud sekarang sudah bukan bawahan lagi, tapi sudah dalam level mungkin yang sudah pimpinan. Nah, banyak sekali kejadian fraud yang dilakukan pimpinan tersebut, bawahnya tahu tapi tidak melapor seperti itu, tidak berani melawan seperti itu ya. Nah, mungkin di sini sebagai bawahan kita mungkin harus berani melawan atau melaporkan mungkin, karena kita juga sudah punya WBS ya Bu ya, seperti itu. Nah ini jadi kita sebagai bawahan jangan takut dianggap tidak loyal, karena loyal di sini yang dimaksudkan adalah loyal terhadap perusahaan ya, jangan loyal kepada yang salah. Iya betul, apalagi mungkin pimpinan kita yang salah ya, jangan kita melakukan, kita sudah tahu salah tapi tetap kita lakukan seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah ini mungkin ini sudah mau di akhir ngobrol-ngobrol kita Bu. Mungkin ada pesan Bu untuk kampanye Ganyang fraud ini? Ya pasti. Ya yang tadi sudah saya terangkan dari pertama sampai akhir ini penutupnya. Ahlak itu sebagai core value kita ya, sebagai nilai dasar ya, yang wajib harus dipegang seluruh BUMN dan khususnya juga Pegadaian dalam menjalankan bisnis ya dan kegiatan setiap hari, serta diharapkan menjadi panduan perilaku para pekerja baik di kantor, di lingkungan rumah ya, kemudian juga di mana kita tempat berada kita bisa menerapkan akhlak itu dengan baik. Kemudian juga melalui penerapan nilai dasar akhlak secara menyeluruh dan konsisten, kedepannya Pegadaian berharap bisa lebih kuat dalam menjalankan bisnis gitu Mas Gede. Kemudian melalui nilai dasar akhlak juga insan Pegadaian itu bisa memiliki sifat yaitu menjaga kepercayaan ya, amanah. Kemudian kita juga dapat mengeksekusi program-program ya dari perusahaan ya secara bagus ya, kan kita banyak sekali ya program-program dari pemasaran, kemudian ya dari PMO juga, dari ya banyak ya dari dari pusat. Bagaimana kita menjalankan program-program itu secara bagus atau kompeten, jadi dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaannya. Kemudian juga saling menguatkan nih Mas Gege, jadi kita saling kuat, jadi harmonis ya. Supaya hal-hal yang sifatnya negatif bisa dihindari ya Bu? Iya betul, harmonis. Kemudian menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian juga kita terbiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, Mas Gege, betul, adaptif ya. Kemudian juga kita harus mengutamakan gotong royong, kolaboratif dalam beraktivitas dengan sesama teman-teman walaupun di beda bagian. Mungkin itu aja sih Mas Gege yang saya sampaikan. Semoga akhlak itu menjadi sesuatu yang habit di dalam kehidupan ataupun dilaksanakan di kegiatan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi, baik di kantor sampai di rumah ya Bu ya. Jadi kita jadi manusia juga yang berkualitas seperti itu Bu ya. Kan dengan habit kebiasaan itu, jadi kita sudah terbiasa melaksanakan akhlak di perusahaan Pegadaian tercinta ini. Baik, mungkin pesan dari Bu Winda ini memang sangat baik sekali, dan kita juga melakukan hal-hal kecil itu tapi yang positif akhirnya nanti lama-lama jadi kebiasaan, jadi habit ya Bu ya, habit yang baik ya Bu ya. Jadi mungkin untuk ngobrol-ngobrolnya kita sudah sampai di ujung acara ini Bu. Nanti kita mungkin sambil salam sadar resiko tangan kita ini Bu. Oh iya. Salam sadar resiko ya. Oh iya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada insan Pegadaian di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sadar resiko. Sekedar bualan belaka, konon katanya itu cuman dipeder saja. Tapi faktanya itu ada dalam tindakan nyata. Hei kawan, pakai akhlak untuk berkarya. Jangan bilang jago kalau masih tidak patuh. Ada amanah ditanggung, jangan buat panggung rusuh. Kerja pakai integritas supaya pantas di atas pentas. Merakit asa, jangan apatis dengan penuh totalitas. Buka mata, buka hati, cari duit hati-hati. Buka mata, buka hati, profesional harga mati. Ayo kerja pakai hati untuk hasil yang kau nanti. Ayo kerja pakai akhlak, biar